الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة مسجد سعادة الدارين rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan memaksa diri kita untuk senantiasa menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses di dunia ini dan di akhirat nanti. Para jamaah rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang di saat lahirnya Rasulullah, seluruh alam semesta semuanya bergembira, sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Rahman At-Tibai dalam maulid tibanya, fahtazal arsyu barba wastibashara, atasnya Allah bergoncang, bergoyang karena senang, karena yang gembira di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursinya Allah yang wasi'at kursiyus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, di saat lahirnya Rasulullah makin haibat, makin tenang dan makin kokoh karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Wa talatis samawati anwara, dan seluruh langit dipenuhi dengan nur, dengan cahaya oleh Allah karena gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa najatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, dan seluruh para malaikatnya Allah bergemuruh seraya membaca tahlil, tamjid dan istighfar karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung pun tidak ketinggalan, juga bernasib, juga bersiul karena
gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahatil abyar tashdu fi layali maulidi. Burung-burung semuanya bernasib bersiul senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka semua bergembira, kita pun juga bergembira dengan cara kita memperingati dan merayakan lahirnya Rasulullah. Karena bergembira di saat adanya anugerah dari Allah, bergembira di saat adanya rahmat dari Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakan Muhammad, dengan sebab anugerah Allah dan dengan sebab rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan itu semua falyafrahu, hendaklah kamu semua bergembira. Artinya apa? Kita diperintah oleh Allah untuk bergembira di saat adanya nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat Allah yang terbesar bagi alam ini adalah terutusnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat Allah terbesar adalah terutusnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita harus bergembira dan wajib mensyukurina atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya akan menyampaikan hadis Rasulullah, pesan Rasulullah kepada kita sebagai orang tua, pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Adibu auladakum, kata Nabi, didiklah, ajarkanlah anak-anakmu ada salasi khisalin, tentang 3 perkara. Ini pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, kata Rasul, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan Rasulullah yang pertama kepada kita sebagai umatnya, kepada setiap orang tua, agar mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah? Caranya yang pertama, kita harus memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita sejak anak-anak kita masih belia. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak taat. Untuk bisa mencintai Rasulullah, cara pertama yang harus dilakukan adalah memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, dzurriyyahnya Rasulullah yang menjadi imam besar umat Islam Indonesia saat ini, Habib Rizik, telah membuat satu syair lagu yang menceritakan tentang kisahnya Rasulullah untuk menanamkan, memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita agar tumbuh rasa cinta di hati anak-anak kita. Dalam syairnya, Habib Rizik menyatakan Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya, dan seterusnya. Ketika itu diperkenalkan sejak masih kanak-kanak, maka insya Allah anak-anak kita sebelum kenal yang lain, sebelum kenal pada tokoh-tokoh di dunia, yang pertama kali dia kenal adalah kemuliaan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akan mendatangkan rasa cinta di hati mereka semua. Lalu yang kedua, cara agar kita bisa mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, orang yang cinta kepada seseorang akan senantiasa mengingatnya, akan senantiasa menyebutnya. Untuk sebagai bukti cinta kepada Rasul, maka kita juga harus
menyebut Rasulullah, mengingat Rasulullah dengan cara memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang berikutnya untuk menanamkan mendidik anak-anak kita agar mencintai Rasulullah adalah menunjukkan pembelaan, memberikan pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dinista. Maka ketika ada pelecehan terhadap Rasulullah, ketika ada penistaan terhadap Rasulullah, apalagi dilakukan oleh musuh-musuh Islam di bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya yang mampu cinta kepada Rasulullah wajib marah. Kenapa? Karena marah yang karena Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan alasan rahmatan lil alamin lalu kita diam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dinistakan. Jangan karena alasan rahmatan lil alamin lalu kita membiarkan atau memberikan pembelaan terhadap para penista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatan lil alamin bukan kita, tapi rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahmatan lil alaminnya Rasulullah tidak selalu berupa santunan. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah tidak selalu berupa kesabaran. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah tidak selalu memberikan maaf kepada orang yang menyakitinya. Tapi rahmatan lil alaminnya Rasulullah juga bisa berupa marahnya Rasulullah, juga bisa berupa murkanya Rasulullah, juga bisa berupa memberikan hukumannya Rasulullah kepada orang yang melanggar syariat Allah. Bahkan rahmatan lil alaminnya Rasulullah juga bisa berupa memerangi musuh-musuh Allah yang memerangi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan rahmatan lil alamin sebagai kedok untuk membiarkan apalagi memberikan pembelaan kepada para penista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasul yang paling utama dan yang paling mulia, ketika ada orang yang menghina Rasulullah di hadapannya, murkanya Abu Bakar sangat luar biasa, bahkan hendak membunuh orang yang menghina Rasulullah, sekalipun yang menghina itu kerabatnya atau anaknya sendiri. Abu Bakar tidak segan-segan untuk membunuh para penista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah Al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus, ketika ada orang yang menghina Rasulullah di hadapannya, maka Khalid bin Walid langsung menghunuskan pedangnya dan memenggal leher orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di sana dijelaskan orang yang menistakan Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, orang yang menyakiti Rasulullah, hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia Muslim, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Dia dituntut untuk bertaubat. Kalau masih tetap tidak mau bertaubat, maka hukuman mati harus diberikan kepada para penista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pelakunya adalah orang kafir seperti saat ini yang dilakukan oleh Presiden Prancis, maka berarti dia kafir hati yang harus kita perangi, yang wajib kita perangi. Karena kita tidak bisa meranginya secara fisik, maka harus kita perangi secara ekonomi dengan memboikot semua produk-produk Prancis sebagai bukti kecintaan kita dan pembelaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bukti keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, kata Nabi, tidak sempurna iman, kata Nabi, iman seseorang yang sehingga orang tersebut lebih mencintai Rasulullah dibandingkan kepada anaknya, dibandingkan kepada kedua orang tuanya, bahkan dibandingkan kepada semua manusia. Ketika itu ada di hati mereka, maka berarti iman
mereka adalah iman yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi jangan membiarkan penistaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi memberikan pembelaan kepada penista Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Syarhul Qarib fi Hali Al-Faiz Siratul Mustaqim, man istahsana al-kufra alladhi fa'alahu ghayruhu yakfur. Barang siapa yang menganggap baik membiarkan kekufuran yang dilakukan oleh orang lain, yakfur, maka dia telah kufur, telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk membiarkan penistaan kepada Rasul, membiarkan kekufuran yang dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bentuk keriduan kepada kekufuran yang dilakukan oleh orang, maka hukumnya adalah kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua kata Nabi, pesan Nabi kepada kita, wa hubbi ahli baiti. Pesan Nabi, dan cintailah, didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada ahlul baitku, untuk cinta kepada keluargaku, untuk cinta kepada kerabatku, untuk cinta kepada keturunanku, untuk cinta kepada para habaib. Kenapa? Karena mencintai zuriyahnya Rasul, mencintai kerabatnya Rasul, mencintai para habaib adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, kata Allah. Katakan Muhammad bahwa kau tidak minta sesuatu apapun terhadap semua yang kau lakukan, kecuali yang kau minta Muhammad illa al-mawaddata fil qurba, kecuali yang diminta oleh Rasul atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mawaddah fil qurba, cinta kepada kerabatnya Rasulullah, cinta kepada zuriyahnya Rasulullah, cinta kepada para habaib zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita untuk senantiasa mencintai zuriyahnya Rasulullah, mencintai para habaib. Kata Nabi, ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku, cintai kerabatku, cintai keturunanku, cintai para habaib keturunanku, kata Nabi, li hubbi, karena cintaku. Artinya apa? Kita cinta kepada zuriyahnya Rasulullah, kita cinta kepada para habaib bukan karena ilmunya para habaib, kita cinta kepada para habaib bukan karena kemuliaan akhlaknya para habaib, kita cinta kepada para habaib bukan karena ibadahnya mereka, bukan karena kebaikan mereka, tapi kita cinta kepada para habaib zuriyahnya Rasulullah karena perintahnya Allah dan karena cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita cinta kepada para habaib karena kebaikan para habaib, maka kita akan membenci kepada para habaib yang tidak baik. Kalau kita cinta kepada para habaib karena ilmunya para habaib, maka kita akan benci kepada para habaib yang tidak punya ilmu atau habaib yang bodoh. Kalau kita cinta kepada habaib karena akhlaknya yang baik, maka kita akan membenci para habaib yang mempunyai akhlak tidak baik. Ini tidak benar karena Rasulullah mengatakan ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai semua keturunanku karena cintaku kepada mereka semua. Makanya setiap kita salat saat menghadap Allah, saat membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita lanjutkan dengan membaca salawat, dengan meminta kepada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati sayangi junjungan kami Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan rahmati sayangi keluarga junjungan kami, kerabatnya junjungan kami, keturunan junjungan kami, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam sholat kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah menyayangi zuriyahnya Rasulullah, agar Allah menyayangi para habaib, agar Allah merahmati dan mencintai para habaib. Tapi ketika di luar sholat kita menebarkan kebencian kepada para habaib, kita menebarkan permusuhan kepada para habaib, maka sebanyak apapun sholat yang dilakukan, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan,
Salatnya adalah dusta ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salat yang dikerjakannya tidak mendapatkan pahala dari Allah, justru malah mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun salatnya, sebanyak apapun puasanya, sebanyak apapun amal baiknya, ketika benci kepada para dzurriyyahnya Rasulullah, fahuwa munafiq, kata Nabi, man abghadahum fahuwa munafiq. Barang siapa yang membenci keturunanku, membenci para habaib dzurriyyahnya Rasulullah, fahuwa munafiq, maka dia adalah orang munafik yang fi darkil asfali minan nar, divonis oleh Allah tempatnya di kerak-keraknya neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ajarkan, tanamkan kepada anak-anak kita untuk mencintai para habaib dzurriyyahnya Rasulullah seperti apapun habaib itu. Baik habaib itu lemah lembut dengan dakwahnya seperti Habib Umar bin Hafid, atau hadir yang lemah lembut dengan thariqahnya seperti Habib Lutfi bin Yahya, atau hadir yang tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar seperti Habib Rizik dan Habib Bahar, juga wajib kita cintai dan wajib kita bela ketika mereka semua dizalimi oleh musuh-musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah umat Islam bangsa Indonesia beberapa hari yang lalu menyambut dengan penuh cinta, menyambut dengan penuh kerinduan dan kebahagiaan terhadap datangnya dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi imam besar umat Islam, imam Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau akan menjadi penyebab kita dicintai oleh Rasulullah, akan menjadi penyebab kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah kepada kita agar mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita wa qiraatil Quran, senang membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senang membacanya. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bisa meningkatkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Kita bisa meningkatkan mahabbah cinta kita kepada para habaib dzurriyyahnya Rasulullah. Dan kita bisa meningkatkan cinta kita untuk senang membaca Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal